Selamat datang di segmen Cek Fakta part ke-6. Seperti segmen sebelumnya, kita akan mengulas 7 fakta seputar treatment ikan cana yang sering kita lihat di media sosial, namun perlu diuji lagi nilai kebenarannya. Mulai dari penggunaan wortel untuk pakan cana, kepala udang, nasi putih, hingga maru tua yang bisa menumbuhkan bunga. Simak kebenaran 7 fakta berikut ini hingga selesai. Yang pertama, cana maru makan nasi. Semakin banyak kiper, semakin beragam pula pola treatment yang mereka lakukan. Karena belum ada cara pakem dalam mentreatment cana maru, berbagai cara dilakukan oleh para kiper ini agar ikan cananya dapat tampil menarik. Mulai dari cara yang rasional hingga cara yang tidak masuk akal. Tak dapat dipungkiri, ikan cana adalah jenis ikan rakus yang dapat memakan apa saja yang dapat masuk ke dalam mulutnya, meskipun sebagian pakan itu akan dimuntahkannya kembali. Menariknya, tak sedikit kiper yang mengklaim jika ikan cana yang mereka miliki mau memakan nasi. Meski tak wajar, ikan-ikan ini nampak baik saja kesehatannya. Setidaknya begitulah pengakuan sebagian para kiper ini. Namun benarkah jika ikan cana yang merupakan hewan predator, boleh diberi makan nasi? Nasi putih mengandung sekitar 90% karbohidrat, 8% protein dan 2% lemak. Menurut pakar, ikan tidak memerlukan karbohidrat dalam jumlah besar pada asupan pakannya. Apalagi jenis ikan karnivora seperti ikan cana. Terlalu banyak kandungan karbohidrat pada pakan justru dapat menghambat pertumbuhannya. Tingginya kandungan karbohidrat pada pakan, otomatis akan membuat rendahnya kadar nutrisi esensial lainnya. Yang jelas dan pasti, nasi bukan pakan yang cocok untuk ikan. Pakan yang sesuai untuk ikan cana harusnya mengandung gizi seimbang, dengan kandungan protein tinggi, zat tepung rendah, dan tentunya terkandung vitamin serta mineral yang dibutuhkan. Jadi statement jika cana maru boleh makan nasi adalah salah. Yang kedua, maru tua numbuh bunga. Banyak sekali pertanyaan dari para kiper. Apakah cana yang sudah berumur tua masih dapat menumbuhkan sisik bunga? Menurut pengamatan banyak kiper, meski sudah tua dan bertambah ukurannya, ikan cana maru akan terus dapat menumbuhkan sisik bunganya. Hanya saja, semakin tua dan besar, pertumbuhan sisik bunga ini akan ikut melambat. Hingga saat ini, treatment menumbuhkan bunga belum memiliki pakem yang pasti. Tak ada penelitian ilmiah yang secara gamblang mengulas apa dan bagaimana sisik bunga cana maru ini dapat muncul. Meski setiap kiper memiliki cara mereka sendiri dalam mentreatment bunga pada cana maru dan mengklaim keberhasilannya, namun semua sebatas percobaan atau asumsi pribadi. Apalagi penampilan fisik dari suatu ikan seperti cana dipengaruhi oleh banyak hal. Mulai dari bawaan genetik, faktor hormonal dan status kesehatan ikan, faktor lingkungan seperti suhu, paparan cahaya, dan parameter air lainnya. Namun dalam menjawab pertanyaan apakah maru tua masih dapat menumbuhkan bunga, tentu saja jawabannya adalah iya. Yang ketiga, ekstrak wortel untuk warna maru. Banyak video tutorial penggunaan ekstrak air wortel yang ditambahkan ketika membuat pakan atau pelet untuk cana maru. Bahkan, beberapa pakan ikan cana seperti ulat Hongkong, ulat Jerman atau jangkrik hidup, diberi makan wortel sebelum dijadikan pakan ikan cana. Sebenarnya masalah ini sudah sering kita bahas di video sebelumnya. Namun banyak viewer yang masih meragukan dan mempertanyakan. Rajinder Kaur dan Tarang Kumar Shah, dua ilmuwan peneliti di India, dalam jurnalnya berjudul, Rule of Feed Additive in Pigmentation of Ornamental Fishes, dengan tegas menulis jika senyawa karoten seperti lycopene yang terdapat pada tomat, atau alfa-karoten dan beta-karoten dalam wortel, memang memiliki senyawa pigmen warna kekuningan. Namun, senyawa-senyawa ini sama sekali tidak bisa mewarnai ikan hias. Hal serupa juga diungkapkan oleh Dr. Nina Meiliza, seorang peneliti dari Balai Riset dan Budidaya Ikan Hias Kementerian KKP. Menurut Dr. Nina, beta-karoten hanya mampu disintesis oleh hewan jenis krustasea seperti udang atau kepiting. Jadi jelas, ini adalah pendapat pakar bukan pendapat asal-asalan yang diungkapkan oleh Mimin. Statement jika ekstrak wortel dapat digunakan untuk mewarnai ikan cana maru adalah tidak tepat. Yang keempat, garis mata dan ocellus adalah bentuk penyamaran. Di video sebelumnya, kita sudah pernah mengulas rupa fisiologis dari ikan cana ini, terutama berkenaan dengan cana maru.
Ocellus atau eye spot atau bintik mata ini biasanya muncul pada Channa yang masih berukuran kecil. Seiring bertambah usianya, penampakan Ocellus ini akan menghilang. Menurut penelitian, bintik mata palsu ini bermanfaat bagi ikan muda untuk meningkatkan rasio keselamatannya dari sergapan hewan predator lain. Dengan adanya Ocellus ini, maka pemangsa akan mengarahkan serangan ke arah ekor ikan, di mana bagian ekor dianggap bagian yang kurang vital dibanding bagian kepala. Selain itu, ketika pemangsa menyerang bagian ekor, ikan Channa muda akan lebih mudah untuk melarikan diri. Sementara garis pada mata adalah bentuk kamuflase dari ikan Channa. Dengan adanya garis ini, ikan calon mangsa akan lebih sulit mengenali predator yang sedang mengintainya. Jadi pernyataan jika garis mata dan Ocellus adalah bentuk penyamaran, adalah benar. Yang kelima, kepala udang tinggi astaxanthin. Kita semua mungkin sudah mengetahui jika udang adalah salah satu pakan alami yang dianggap cukup efektif untuk menaikkan warna dari Channa Maru. Itu dikarenakan senyawa karotenoid yaitu jenis astaxanthin yang terkandung di dalamnya. Namun, perlu kita ketahui jika setiap jenis udang memiliki kandungan astaxanthin yang berbeda. Dan ternyata tidak hanya sampai di situ. Setiap bagian tubuh dari udang, ternyata juga mengandung senyawa astaxanthin yang berbeda kadarnya. Pernyataan jika kepala udang tinggi akan kadar astaxanthin dibanding bagian lainnya adalah benar. Yang keenam, tanaman air menaikkan pH. Betulkah demikian? Mari kita simak. Kita ketahui jika ikan Channa Maru memiliki habitat asli berupa rawa gambut dengan pH yang cukup rendah. Hal ini membuat para kiper memikirkan banyak cara agar ikan marunya dapat hidup sesuai dengan habitat asli ber-pH rendah. Di sisi lain, justru banyak pula pernyataan yang menyebutkan jika tanaman air justru dapat menaikkan pH. Berikut penjelasannya. Tumbuhan dan lumut dalam akuarium Anda dapat bertahan hidup bahkan berkembang dengan cara melakukan fotosintesis dan respirasi. Saat melakukan respirasi, tanaman akan menggunakan oksigen untuk menciptakan energi dan karbon dioksida. Sementara saat tanaman melakukan proses fotosintesis, tanaman ini harus menggunakan energi cahaya untuk mengambil karbon dioksida dan merubahnya menjadi oksigen. Dengan menghilangkan karbon dioksida dari dalam air dan tanpa mengubah alkalinitas karbonat, maka pH air pada akuarium tentu akan naik secara perlahan, ataupun dapat naik dengan cepat bergantung total kehidupan tanaman di akuarium Anda. Jadi, pernyataan jika tanaman air dapat menaikkan pH air adalah benar. Yang ketujuh, Auranti hidup di air payau. Sebelumnya, ada statement di media sosial yang menyebutkan jika Channa Auranti dapat hidup di air payau. Statement ini tentu menimbulkan banyak kontroversi. Banyak netizen yang meragukan pernyataan ini. Kami pun penasaran, benarkah jika Channa Auranti dapat hidup di air payau? Dari hasil penelusuran, didapati jika memang ada media besar yang menulis artikel tentang Channa Auranti. Pada artikel itu tertulis jika Channa Auranti dapat bertahan hidup di lingkungan air tawar maupun air payau. Jadi pernyataan jika Channa Auranti bisa hidup di air payau bisa jadi memang benar.